Apakah kamu pernah terbangun jam 3 pagi, tapi bukan karena alarm? Bukan juga karena ada suara dari luar kamar. Tapi karena ada sesuatu yang terasa aneh di dada. Seperti ada yang manggil. Tapi bukan suara manusia. Kalau pernah, maka video ini bukan cuma untukmu. Tapi memang dikirimkan khusus oleh takdir yang tak bisa kamu hindari. Ini bukan konten iseng yang lewat di berandamu. Ini adalah panggilan dari langit, yang dititipkan lewat satu ayat yang akan kita bahas hari ini. Ayat ini bukan cuma akan menyentuh jiwamu, tapi bisa jadi, akan mengubah ritme hidupmu. Menggeser waktumu dari sibuk di siang hari, menjadi tenang di sepertiga malam. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih telah datang, terima kasih telah menyempatkan. Karena tak semua orang kuat untuk menonton video seperti ini. Tak semua mata tahan untuk disiram kebenaran. Dan tak semua hati bersedia digugah oleh cahaya. Kalau kamu ada di sini sekarang, berarti ada yang spesial dari dalam dirimu. Ada cahaya kecil yang sedang ingin tumbuh. Dan barangkali, malam nanti, kamu akan bangun. Bukan karena bising, tapi karena bisikan dari langit. Kalau kamu merasa seperti itu, tolong bantu kuatkan energi video ini dengan ketik 77 di kolom komentar. Itu tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Siap berubah, siap bertumbuh. Dan semoga dari angka itu, tercatat niat yang Allah angkat tinggi ke langit. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Karena setiap konten di ilmu langit bukan cuma video, tapi serpihan cahaya yang semoga jadi penyulut langkah hijrah kita. Sahabat ilmu langit. Hari ini kita tidak membahas banyak dalil. Kita hanya akan membahas satu ayat. Satu ayat yang bahkan membuat dada Nabi bergetar. Satu ayat yang bikin banyak orang nggak bisa tidur nyenyak. Satu ayat yang membelah malam, lalu mengubahnya jadi medan doa paling sakral. Ayat ini ada di surah Al-Isra, ayat ke-79. Dan bunyinya seperti ini. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini tidak keluar di siang hari. Tidak juga turun di keramaian. Tapi turun saat suasana malam, saat hening, dan saat manusia sedang lupa pada Tuhannya. Coba kamu bayangkan. Dari semua waktu yang bisa dipilih, Allah memilih malam. Dari semua ibadah yang sudah wajib, Allah menyuruh satu ibadah tambahan. Bukan karena kita kurang, tapi karena Allah tahu. Hamba terbaik bukan yang cuma lulus syariat, tapi yang naik kelas lewat keikhlasan. Sahabat ilmu langit. Kalau kamu benar-benar paham ayat ini, kamu gak akan mau tidur sebelum tahajud. Kamu akan merasa ada yang kurang kalau malam lewat begitu saja. Coba kita ulas pelan-pelan. Lakukanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Artinya, tahajud itu bukan wajib. Tapi justru karena dia tidak wajib, maka dia bernilai lebih tinggi. Karena kamu melakukan sesuatu bukan karena disuruh, tapi karena cinta. Tahajud bukan soal aturan, tapi soal hubungan. Dan Allah mencatat dengan kasih, bukan sekadar dengan perintah. Lalu, bagian yang paling menyentuh adalah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji ini bukan sekadar pujian dari manusia. Bukan tepuk tangan dari dunia. Tapi derajat tertinggi yang hanya diberikan bagi orang yang rela kehilangan tidur demi sujud. Dalam banyak tafsir, tempat terpuji ini disebut sebagai Maqam Mahmudah. Yaitu derajat yang tinggi, kemuliaan yang diimpikan Nabi, dan doa yang selalu dikabulkan. Dan kabar baiknya adalah, kamu bisa jadi pemiliknya. Kamu, yang sekarang sedang menonton ini dalam kondisi mungkin belum sempurna, bisa saja ditarik ke Maqam Mahmudah, hanya karena kamu ikhlas bangun malam dan menyebut namanya dengan air mata. Sahabat ilmu langit. Kalau kamu tahu bahwa ada posisi yang disebut Allah sebagai tempat yang terpuji, haruskah kita masih menunda bangun malam? Haruskah kita menunggu hidup benar-benar hancur dulu baru sujud sepenuh hati? Berapa banyak di antara kita yang sholat saat dikejar masalah, tapi jarang yang sholat karena ingin mendekat. Padahal tahajud adalah jam istimewa. Saat Allah turun ke langit dunia, membuka pintu ampunan, menawarkan cinta, mencari siapa yang meminta. Dan inilah yang harus kita sadari, bahwa saat semua tertidur, saat langit gelap,
Saat dunia hening, ternyata langit sedang terbuka lebar. Allah sedang menanti, dan malaikat sedang mencatat. Bukan siapa yang masih hidup, tapi siapa yang bangun untuknya. Tahajud bukan ibadah biasa. Ia adalah panggilan malam dari Sang Raja. Dan tidak semua orang bisa memenuhi undangan itu. Karena tidak semua orang dianggap layak untuk diundang. Maka bersyukurlah kalau kamu akhir-akhir ini sering terbangun tengah malam. Itu bukan karena gangguan, bukan karena mimpi, tapi karena jiwa kamu sedang diseret oleh cinta langit. Karena hatimu sedang dipanggil untuk naik level. Naik dari sekadar rutinitas, menjadi kedekatan yang tak tergantikan. Coba kamu tanya hatimu. Kapan terakhir kali kamu menangis di sepertiga malam? Bukan karena kesedihan dunia, tapi karena ingin mencintai pencipta semesta. Kalau sudah lama tidak merasakannya, mungkin malam ini saatnya kamu mulai. Dan sahabat ilmu langit, jangan takut kalau kamu belum terbiasa. Jangan khawatir kalau kamu belum kuat. Karena tahajud bukan perlombaan. Tahajud adalah latihan. Dan setiap malam adalah peluang. Satu rakaat pun cukup untuk mengetuk langit. Satu air mata pun cukup untuk membuka jalan. Asalkan kamu tulus. Asalkan kamu benar-benar ingin. Bayangkan saja, ada seseorang di luar sana yang hidupnya berubah drastis. Karena setiap malam ia membiasakan satu hal. Berdiri sebentar. Sujud sebentar. Lalu berbisik, Ya Hayu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Dan dalam hitungan waktu, rezekinya berubah. Jiwanya tenang. Doanya satu persatu dikabulkan. Kamu tidak perlu jadi sempurna dulu untuk memulai. Tapi kamu perlu memulai untuk bisa jadi lebih baik. Dan tahajud adalah awal terbaik untuk mengubah arah hidupmu. Kalau kamu merasa ingin berubah, kalau kamu ingin hidupmu naik kelas, tolong tulis di komentar, aku ingin bangun malam untuknya. Karena boleh jadi, itulah pengakuan yang akan disaksikan malaikat malam ini. Sahabat ilmu langit, jangan lewatkan bagian kedua. Karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa sebenarnya makom mahmudah itu? Dan bagaimana tanda-tanda tahajudmu diterima langit? Apakah cukup dengan bangun? Ataukah ada syarat lain? Kita akan kupas semua. Supaya malam-malam kita bukan sekadar begadang, tapi jadi medan cinta dengan Allah. Sampai di sini dulu. Bagian pertama ini adalah panggilan. Bagian kedua nanti adalah penjelasan. Dan bagian ketiga adalah jawaban dari langit. Kalau kamu siap untuk lanjut, pastikan tetap di ilmu langit. Klik subscribe sekarang. Karena siapa tahu, video berikutnya adalah jawaban dari doamu. Sahabat ilmu langit, kalau kamu sudah nonton bagian pertama tadi, berarti hatimu sedang terpanggil. Dan bukan sembarang panggilan. Ini bukan undangan dari manusia, tapi jemputan dari langit, yang tidak semua orang beruntung bisa menerimanya. Maka sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe sebagai tanda keseriusanmu. Karena perjalanan ini bukan cerita pendek, tapi perjalanan jiwa. Dan kita akan lewati malam-malam panjang bersama. Bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk tumbuh. Terima kasih buat kamu yang masih bertahan, yang masih menonton dengan hati terbuka. Karena bukan tanpa alasan kamu sampai di video bagian 2 ini. Kamu dipilih. Dan bisa jadi, namamu malam ini sedang disebut oleh langit. Karena hatimu masih peduli pada panggilan sepertiga malam. Tolong bantu ramaikan komentar dengan ketik 77. Sebagai bentuk energimu yang siap disalurkan. Kita kuat bukan karena sendiri, tapi karena saling menguatkan. Sahabat ilmu langit, di bagian pertama, kita sudah singgung sedikit tentang makom mahmudah, yaitu tempat terpuji yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 79. Ayat yang membuat dada Nabi bergetar. Karena di situ Allah sedang menjanjikan sesuatu yang besar. Bukan harta, bukan kekuasaan, tapi makom, posisi. Dan bukan posisi biasa, tapi mahmudah, yaitu yang dipuji oleh Allah dan para malaikatnya. Apa sebenarnya makom mahmudah itu?
Dan mengapa hanya disebutkan setelah perintah tahajud? Jawabannya akan membuka matamu. Bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi tiket menuju posisi spiritual paling tinggi. Maqam Mahmuda dalam tafsir disebut sebagai kedudukan tertinggi di sisi Allah. Tempat di mana hanya hamba-hamba terpilih bisa menginjaknya. Dan salah satu yang disebut paling layak untuk makom itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik adalah ayat itu berbicara juga pada kita, bahwa kamu dan aku, sebagai umat Nabi, masih punya peluang untuk digeser menuju makom itu. Bukan untuk menyamai Nabi, tapi untuk mengejar jejak beliau dalam ibadah malam. Maka jangan kaget kalau banyak wali-wali Allah itu cirinya satu: suka menangis di malam hari, suka menyendiri, dan hatinya selalu rindu sepertiga malam. Karena mereka tahu, tahajud bukan sekadar rukuk dan sujud, tapi panggilan eksklusif, yang kalau kita hadir, maka langit akan membalasnya. Bukan dengan hadiah biasa, tapi makom yang tidak dimiliki oleh dunia. Sahabat ilmu langit, coba kamu perhatikan, mengapa orang-orang yang rajin tahajud itu wajahnya bersinar? Bukan karena skincare, tapi karena mereka disinari oleh cahaya malam. Mengapa doanya cepat dikabulkan? Karena mereka tidak hanya bicara saat ramai, tapi juga saat sepi. Saat semua orang tidur, mereka memilih untuk bicara dengan Tuhannya. Orang yang terbiasa tahajud itu punya keistimewaan yang sulit dijelaskan. Mereka bukan hanya kuat secara batin, tapi juga tenang saat badai datang. Karena hatinya sudah dilatih tunduk sejak sebelum fajar. Pernah kamu temui seseorang yang terlihat biasa-biasa saja, tapi hidupnya penuh keberkahan? Rezekinya mengalir, langkahnya ringan, ucapannya menyejukkan. Itu bukan kebetulan, tapi karena ada tahajud yang menjadi saksi. Allah tidak akan sia-siakan air mata malam. Dan siapapun yang terbiasa tahajud akan dijaga dari hal-hal yang merusak jiwanya. Karena setiap malam, dia sedang membangun benteng antara dirinya dan dunia. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu mengapa tahajud disebut ibadah para nabi? Karena memang begitu adanya. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah melewatkan malamnya dengan sia-sia. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menjadikan malam sebagai waktu suci. Apalagi Nabi Muhammad. Beliau berdiri lama sampai kaki bengkak. Bukan karena tidak punya waktu istirahat, tapi karena hatinya tidak sanggup jauh dari Allah. Kita bisa melihat dari sini, bahwa Maqam Mahmuda itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari kesabaran, kesungguhan, dan cinta yang tidak tergantung waktu. Kalau kamu mau tahu tanda-tanda orang yang mulai naik ke Maqam Mahmuda, lihatlah bagaimana dia memperlakukan malam. Apakah ia isi dengan rebahan dan scroll media sosial? Atau ia gunakan untuk mendekat, menangis, memohon, dan berzikir? Maqam Mahmuda tidak terletak di atas kasur, tapi di atas sajadah. Tidak ditemukan di tempat pesta, tapi di ruang-ruang sepi yang penuh doa. Dan inilah keindahannya. Maqam Mahmuda bukan status yang diumumkan manusia, tapi pengakuan dari langit, yang membuat hidup seseorang diberkahi. Langkahnya ringan, ucapannya didengar, dan doanya menembus langit. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa hidupmu berat, coba tanya dulu, apakah kamu sudah mengetuk pintu langit? Apakah kamu sudah mencoba datang sebelum subuh? Bukan hanya untuk minta, tapi untuk hadir. Tahajud bukan hanya tempat kita meminta, tapi tempat kita hadir untuk menjadi hamba. Hadir untuk mencintai. Hadir untuk menyembuhkan luka batin. Hadir untuk membersihkan dosa-dosa. Dan saat itulah, Allah mulai menuliskan perubahan demi perubahan. Karena hati yang datang di malam hari akan selalu disambut dengan lembut olehnya. Coba kamu renungkan ini. Tahajud adalah waktu saat kamu bisa bicara tanpa gangguan. Tidak ada notifikasi. Tidak ada suara motor. Tidak ada drama dunia. Kamu dan Allah. Langsung. Tanpa perantara. Dan di momen itu,
doamu lebih cepat naik. Karena langit sedang membuka aksesnya secara total. Sahabat ilmu langit. Kalau kamu merasa sulit tahajud, jangan menyerah. Karena setiap kali kamu gagal bangun, tapi tetap niat, itu dicatat sebagai kesungguhan. Dan lama-lama, tubuhmu akan terbiasa. Jiwamu akan rindu. Matamu akan gelisah kalau belum menangis di malam hari. Dan kalau kamu sudah sampai di tahap itu, berarti kamu sudah mulai naik tangga menuju makomah muda. Derajat yang bahkan dicemburui oleh malaikat. Tulis di kolom komentar, aku ingin makomah muda. Sebagai tanda kamu tidak main-main dalam mengejar cinta Allah. Dan semoga niatmu dibaca oleh langit. Dan dijawab lewat malam-malam yang penuh cahaya. Terima kasih untuk kamu yang masih bertahan hingga detik ini. Sungguh, kamu bukan penonton biasa. Karena yang kuat menonton sampai akhir adalah mereka yang kuat untuk memulai perjalanan tahajud. Tapi perjalanan kita belum selesai. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana cara agar tahajudmu benar-benar diangkat ke langit. Apa saja tanda-tandanya? Bagaimana jika kita gagal bangun? Dan apakah ada cara agar tahajud kita diterima walau cuma 2 rakaat? Pastikan kamu tidak melewatkan bagian terakhir. Karena siapa tahu, di sana kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Klik tombol subscribe sekarang. Ajak juga teman atau saudaramu yang sedang ingin berubah. Karena tahajud bukan perjalanan yang sepi, tapi perjalanan sunyi yang indah jika dijalani bersama. Sampai jumpa di bagian ketiga. Dan semoga malam ini, langit membisikkan namamu dalam cintanya. Sahabat ilmu langit. Sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe. Karena malam ini bukan malam biasa. Dan yang sedang kamu tonton ini, bukan konten iseng, bukan konten lewat. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang dicintai oleh langit. Dan malam ini mungkin adalah malam pertamamu menangis di sajadah dengan hati yang penuh harap. Terima kasih sudah kembali hadir. Dan aku ingin bilang sesuatu dari hati. Kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah pejuang. Dan mungkin kamu sedang dituntun oleh Allah menuju sesuatu yang besar. Karena orang yang dikasihi tidak dibiarkan tidur terlalu lama. Mereka dibangunkan. Kadang lewat mimpi. Kadang lewat rasa gelisah. Dan kadang, seperti sekarang, lewat video ini. Ketik 77 di komentar sebagai tanda bahwa malam ini kamu kirimkan energi positif untuk siapa saja yang ingin memulai perjalanan suci ini. Yang ingin mengenal tahajud. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan jiwa. Sahabat ilmu langit. Di bagian pertama, kita sudah dibuka oleh ayat yang begitu dahsyat. Surah Al-Isra ayat 79. Yang menyingkap sebuah rahasia. Bahwa tahajud adalah jalan menuju makomah muda. Posisi yang tidak sembarang orang bisa capai. Lalu di bagian kedua, kita mengupas bagaimana makom itu tidak diberikan secara gratis, tapi dibayar dengan air mata malam. Dengan sujud yang sunyi. Dengan cinta yang diam-diam. Nah sekarang, di bagian terakhir ini, kita akan kupas sampai tuntas. Bagaimana cara tahu kalau tahajudmu sudah menyentuh langit? Apa saja tandanya? Dan bagaimana memastikan ibadah malam kita bukan sekadar ritual kosong? Karena banyak yang tahajud, tapi hatinya masih gelap. Banyak yang sujud, tapi lisannya masih menyakiti. Banyak yang bangun malam, tapi hidupnya tetap kacau. Maka penting untuk tahu, apakah tahajud kita benar-benar diangkat? Atau hanya menjadi rutinitas fisik yang belum sampai ke langit? Tanda pertama, hatimu semakin lembut. Bukan hanya saat sujud, tapi juga saat menjalani hari. Kamu jadi lebih mudah memaafkan, lebih jarang mengeluh, lebih tenang saat disakiti. Karena tahajud telah menjadi pupuk bagi jiwamu. Hati yang sering diajak berbicara dengan Allah di malam hari akan tumbuh menjadi hati yang tahan menghadapi badai. Bukan karena tidak punya masalah, tapi karena sudah terbiasa meletakkan semuanya di hadapan Sang Maha Kuasa.
Tanda kedua. Doamu mulai menemukan jalan pulang. Mungkin belum semua terkabul. Tapi kamu mulai merasa bahwa ada doa-doa yang dulu hanya bisikan. Kini mulai menjelma kenyataan. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sabar. Tahajud itu ibadah yang disukai Allah. Dan siapa yang mempersembahkan ibadah terbaiknya di waktu yang paling sunyi, akan diberi rezeki yang datang dari arah tak terduga. Kadang lewat orang yang tak kamu kenal. Kadang lewat pintu yang tak pernah kamu buka. Tanda ketiga. Hidupmu mulai berubah pelan-pelan. Kamu mulai merasa lebih ringan. Lebih fokus. Lebih bersyukur. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa cukup. Karena tahajud mengajarkan satu hal. Bahwa kebutuhan utama manusia bukan hanya sandang pangan papan, tapi kedekatan dengan Allah. Dan saat itu tercukupi, maka dunia pun ikut menyusul. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku sudah tahajud, tapi masih merasa kosong? Sudah menangis, tapi hidup belum berubah. Maka mari kita renungkan. Apakah kita sudah hadir secara utuh saat tahajud? Ataukah hanya tubuh kita yang berdiri, sementara pikiran kita melayang ke tempat lain? Tahajud yang menyentuh langit adalah tahajud yang dimulai dari hati, bukan dari alarm. Bukan karena takut neraka, tapi karena rindu. Karena tidak sanggup menjalani hidup tanpa bimbingannya. Tanda keempat. Kamu jadi lebih sadar dosa. Ini adalah ciri paling kuat bahwa ibadahmu mulai diterima. Karena semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin rendah hatinya di hadapan manusia. Dia tidak sombong, tidak merasa paling benar. Justru semakin sering ia sujud, semakin ia merasa hina. Dan dari perasaan itu, lahir akhlak yang mulia. Ucapannya tidak menyakiti, wajahnya menyejukkan. Langkahnya membawa rahmat. Karena tahajud yang menyentuh langit akan memantulkan cahayanya ke bumi. Dan siapapun yang berdekatan akan ikut merasakan kehangatannya. Tanda kelima. Malam bukan lagi waktu yang kamu benci. Dulu, malam adalah tempat tidur. Sekarang, malam adalah panggung perjumpaan. Dulu kamu sibuk mencari waktu luang. Sekarang kamu sengaja luangkan waktu untuk tahajud. Itu tanda bahwa hatimu sudah mulai jatuh cinta. Karena orang yang jatuh cinta akan rela berkorban, akan senang menunggu, akan rindu untuk bertemu. Dan kalau kamu sudah sampai pada tahap ini, berarti doamu sudah sampai. Karena tahajud tidak hanya diterima lewat bentuknya, tapi juga lewat perubahannya. Sahabat ilmu langit, jangan takut kalau kamu masih belajar, masih sering ketiduran, masih belum bisa rutin. Karena Allah tidak menilai hasil, tapi usaha. Setiap kali kamu berusaha bangun, walau hanya duduk sebentar, itu dicatat. Dan bisa jadi, disitulah titik perubahanmu dimulai. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena justru dengan memulai, kita akan dilatih untuk menjadi lebih baik. Dan kalau kamu sedang berjuang, berarti kamu masih hidup. Berarti hatimu belum mati. Dan itu lebih baik daripada tidak merasa apa-apa sama sekali. Sahabat ilmu langit, ketika kamu berada di jalan tahajud, kamu sedang mengikuti jejak para nabi, jejak para kekasih Allah, dan jejak orang-orang pilihan. Tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua yang dipanggil mau datang. Maka kalau kamu sudah datang, jangan sia-siakan. Karena siapa tahu, dari satu sujud di malam hari, Allah memutuskan untuk mengubah hidupmu. Siapa tahu, dari satu tetes air mata, Allah menghapuskan dosa-dosamu yang bertahun-tahun. Dan siapa tahu, dari satu rakaat tahajud, Allah angkat derajatmu lebih tinggi dari yang kamu kira. Maka teruslah bertahan. Walau sulit, walau mengantuk, walau kamu merasa sendirian. Karena di balik kesendirian itu, ada saksi dari langit.
yang mencatat semuanya. Dengan cinta, dengan rahmat, dan dengan janji yang tidak pernah dilanggar. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang kembali kepada Pencipta, kepada kedamaian, dan kepada cahaya yang sesungguhnya. Tulis di komentar. Aku siap dijemput tahajud setiap malam. Sebagai tanda bahwa malam ini bukan akhir, tapi awal dari semua perubahanmu. Klik subscribe sekarang. Ajak teman dan keluargamu yang mungkin hatinya sedang gelap. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, tapi jalan keluar dari gelisah, dari sempitnya rezeki, dari bingungnya arah hidup. Semoga malam ini langit membaca namamu dan mencatatmu sebagai salah satu hamba yang siap naik ke makomah muda. Sampai jumpa di konten ilmu langit berikutnya. Dan semoga malam-malam sunyimu menjadi tangga menuju cinta Allah yang abadi.